saran dah shooting video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sintia Maulida dari MAN Tetangga Suela dan salah satu santriwati asrama Yayasan Pondok Pesantren Nurul Izin. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kamu hendak mengutus para khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Shadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Delia dari MANB Tetangga Suela. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat tadi menggunakan berbahasa Inggris. In this verse, Allah Subhanahu wa Ta'ala appoints human as caliphs or steward on earth. This is not the story, but rather to manage and prosper the earth according to His will. Although the angel wisdom, the potential for destruction, Allah explained that humans are equipped with wisdom and knowledge to carry out His mandate. Being a caliph is a great responsibility that requires us to worship justice, uphold justice, and prosper the earth, as every action will be held accountable. That's all, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Ziyadatul Aulia dari MAN Tetangga. Di sini saya akan menjelaskan ayat tadi dengan menggunakan bahasa Arab. Ayyuhal hadirin wal hadirat, qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah al-ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun
Al-Quran. Liyakuna khalifatan fil ardh. Ay liya'lama bil amrillah wa yuqimul 'adl wa yatahammal al-amanah. Wa su'alul malaikah lam yakun i'radah. Walakin qaliban lil hikmah. Faqadahullah inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa hadha yadullu ala anna al-insan lahu qudratun 'ala al-'ilmi wa ta'ah idza taba'a Allah. فمن هذه الأمانة نتعلم أننا مسؤولون أمام الله، ويجب علينا أن نكون خلفاء صالحين في الأرض. يمكن هذا فضل مني، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang ngerti tadi bahasa Inggrisnya? Atau bahasa Arabnya? Ya, jadi kalau mau seperti ini silakan bergabung di MALE Pancasila. Karena di sana kita akan belajar bagaimana untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lainnya. Oke, baiklah. Selanjutnya ya sosialisasi ya penyampaian atau apa aja yang ada di madrasah kami ya oleh Bapak Guru Miftahudin. Kepada beliau kami aturkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Seliran, yang saya hormati Bapak Guru SMPN 1 Seliran, singkatnya adik-adik siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mohon perhatiannya. Pertama, sesuai dengan yang telah kami bagikan di brosur tersebut, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian poin penting di sini yang terkait dengan program utama dari Pondok Pesantren Miftahul Faizin, yang di dalamnya ada madrasah aliyah Nurul Muqaddas. Baik, yang pertama di fasilitas madrasah ada ruang belajar yang memadai 3 lantai. Jadi nanti kalau ada adik sekolah di sana, dan pasti sudah lewat lah sana ya, ada bangunan 3 lantai yang tepatnya di perempatan sebelah selatan Masjid Jami' Syiarul Islam yang ada di Desa Tangga. Kemudian juga kami menyediakan asrama putra dan putri. Nah, ini yang harus kami tekankan bagi adik-adik yang mau melanjutkan, yang mau mengasah ilmu pengetahuan, ingin memiliki skill dalam berbahasa Arab seperti yang kami tampilkan tadi, berbahasa Inggris seperti yang tampil juga, kemudian tahfizul Quran yang nantinya akan kita coba tampilkan di sini, bagaimana sistem menghafal
yang baik dan benar, yang berkualitas, dan kami memiliki sistem hafalan atau metode hafalan yang dikenal dengan metode As-Siraj. Jadi nanti setelah selesai sosialisasi akan ditampilkan di sini. Adik-adik boleh bertanya bagaimana metode menghafal As-Siraj itu dengan metode menghafal secara lengkap. Yang dihafal adalah sambung ayat, kemudian ada nomor ayatnya, kemudian posisi dan halamannya, sehingga itu meningkatkan kualitas dan kemungkinan dari hafalan tersebut. Kemudian ada aula serbaguna, kemudian ada juga fasilitas pembelajaran multimedia, ada lab komputer, sekitar 35 komputer lengkap di sana ya, bersama dengan akses internet yang cukup cepat. Kemudian ada lapangan olahraga, voli, basketball, kemudian ada juga futsal. Dan di sini di event yang diikuti, jadi nanti bagi adik-adik semua, kalau sekolah di MAN tetangga akan mengikuti OMI namanya. OMI itu Olimpiade Madrasah Indonesia. Ini lomba akademik setingkat nasional. Jadi nanti kalau ada semua lulus pada lomba ini dari kabupaten, provinsi sampai di Jakarta. Nah, karena ini levelnya adalah nasional. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga namanya OESN, Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional. Sama ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Jadi siapa yang lulus atau siapa yang mampu untuk mengikuti Olimpiade ini, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan ujungnya nanti akan final di Jakarta. Jadi mudah-mudahan nanti kami harapkan ada yang ada di sini untuk ikut serta nanti, mudah-mudahan berprestasi. Kemudian untuk yang tahfizul Quran, karena di sini sudah lengkap, yang tidak bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada, kemudian untuk yang tahfiz juga ada MHQ Musabaqah Hifzul Quran dari tingkat kabupaten sampai dengan pusat nasional. Ada MTQ juga. Jadi semua yang kita pelajari di sana dari bidang akademik, dari ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan secara agama, ada eventnya, ada lombanya, ada olimpiadenya. Oleh sebab itu, siapkan diri kalian untuk bergabung bersama kami di MANW Tetangga Swela yang nantinya akan mampu mengasah kemampuan kalian berlomba nantinya dengan semua siswa-siswi se-Indonesia, bukan sekecamatan Swela, se-Indonesia, se-Kabupaten Lombok, se-provinsi secara umum, karena ini levelnya adalah nasional. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kami akan sampaikan juga bagi adik-adik yang ada atau ingin mendapatkan beasiswa. Nah, di sini ada berbagai jenis beasiswa. Ada beasiswa untuk anak yatim piatu, anak yatim atau piatu. Silakan di sini kalau mendaftarkan diri gratis total. Yang mau mondok juga digratiskan. Ini khusus untuk anak ya yatim piatu. Juga anak yang tidak mampu. Dan nanti kami akan survei ya. Sekali lagi gratis free ya. Khusus untuk anak yatim, kemudian piatu, dan anak yang tidak mampu. Jadi boleh ini diceritakan, dan ini full gratis, termasuk juga pakaiannya. Dan juga nanti ketika mendaftarkan diri
akan mendapatkan baju olahraga, baju batik, dan juga jilbab 3 juta yang akan didapatkan. Kemudian juga di sini akan mendapatkan beasiswa tahfiz. Sekali lagi ini bagi yang berprestasi ya, untuk beasiswa tahfiz. Kemudian juga ada beasiswa prestasi. Kemudian ada beasiswa Basnas dan KIP Kartu Indonesia Pintar. Jadi ini adalah jenis-jenis beasiswa yang kami tawarkan di pondok kami, di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Faizin NW Tangga. Oleh sebab itu, silakan diperhatikan, silakan dibaca, diingat, dan silakan langsung bergabung dan mendaftarkan diri. Boleh melalui scan barcode yang ada di sini. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian ekstranya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih saya ucapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang tadi? Jelas, yang lagu dia dengar juga. Oke, izin berdiri sebentar ya. Oke, jadi ya, perlu ada tambahan sedikit sebelum nanti ada SMK yang akan sosialisasi juga. Jadi tambahan sedikit, kita punya program unggulan. Sudah disebutkan tadi? Mana Pak? Sudah disebutkan tadi program unggulannya? Ya, jadi kita punya program unggulan yaitu tahfidz. Tahu nama tahfidz? Apa? Menghafal Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian mau seperti yang tadi hafal Al-Quran, silahkan bergabung bersama kami di MA NW Tetangga Sela. Nah, di sanalah kalian akan digodok untuk menghafal Al-Quran. Jadi, apalagi kalau kalian mau tinggal yang namanya di asrama, dan asramanya dekat rumah bapak guru. Tahu namanya bapak guru? Nah, di sana di dekat itu ada asrama yang megah itu. Betul? Nah, jadi silahkan kalau mau kita ke sana nantinya. Kemudian ada juga kitab kuning. Pernah kitab kuning? Kitab kuning. Kuning di kitabnya. Ya, yang namanya kitab kuning itu kitab yang tidak punya baris. Wah, kita kitab yang berbaris. Wah. Nah, kitab itu tidak punya baris ya, tetapi bisa kita baca setelah kita belajar. Setelah belajar, jadi ketika kalian sudah masuk di MA, kalian akan bisa membaca kitab yang tidak berbaris alias botak. Kalian tidak berbaris, tapi akan kalian lancar nanti membacanya. Jadi nanti kita akan, sebelum saya masuk ekstra, ya bisa kalian tes nanti. Kita langsung tes dulu ya. Ya. Bisa kalian tes nanti yang 1 juz ya, 1 juz ya, nanti kita kasih Al-Quran ya, dites, silakan suruh baca ayat ini ataupun nanti dituntut oleh bapak guru, bisa ya, boleh. Itu oleh bapak guru atau kalian samu nih kita juga ya, wah sini wah baca segini tes ya, kita kasih bapak guru nanti ya. Jadi silakan baik dia bisa di depan. Silakan yang mau mengetes boleh angkat hidungnya. Ayo dia di sini. Duduk sini. Al-Quran.
baik sebelum di tes, jadi supaya dimaklumi. Silakan bebas bertanya pada dus 1 ya, dus 1 saja. Karena jenis hafalannya ini hafalan yang komplit, lengkap dari sisi halaman, nomor ayat, kemudian sambung ayat, itu akan diidentifikasi nanti akan diketahui dan nanti akan dibantu oleh ustadznya, pak gurunya, lalu fungsi materi. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, karena kita cari Al-Quran dulu ya, biar kalian bisa nanti ngetes ya. Kita lanjut ke ekstra dulu ya. Ya, jadi kami di MAMW Ketangga itu punya ekstra kurikuler. Ya, yang pertama ada pramuka. Ada yang suka pramuka? Ya, yang suka pramuka di sini bisa melanjutkannya nanti pramuka di sana. Nah, pikiran pramuka baru lanjutkan kalau pramuka. Kemudian yang kedua ada PMR. Apa itu PMR? Ada PMR di sini? Kalau tingkat SMP apa namanya? Madya hebat. Si Mama tidak bilang dulu, aku tidak tahu. Apa tingkat kalau PMR tingkat SMP apa namanya? Nah, dia lagi nyerang berarti si Mama. Yang sebelah ini tahu namanya? Ya, namanya tingkat Madya. Kalau kita di tingkat MA, SMA namanya PMR. Iya. Nah, apa kepanjangan PMR? Palang merah. Nah, di sanalah kita akan belajar bagaimana cara mengobati, bagaimana cara mengobati orang yang pingsan, yang luka, ya. Dari berbeda jadi dokter. Nah, ada yang jadi dokter? Aku. Nah, jadi kalau mau jadi dokter, silakan bergabung nanti di Palang Merah Remaja. Di sanalah kalian akan belajar bagaimana cara menjadi dokter. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya drum band. Nah, ada di drum band ini? Nah, yang sudah drum band, yang sudah masuk drum band di sini bisa langsung melanjutkannya di sana. Nah, atau segera mantok-mantokkan foto ini. Sekarang kita tidak kasih mantok-mantok, tapi dipantau drum band yang langsung dipantau ya. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya English speaking club. Nah, club bentar bahasa Inggris. Kita punya bahasa Inggris bahasa dikarenakan. Ya. Jadi kita punya klub untuk belajar bahasa Inggris. Makanya si Desa Adelia bisa berbahasa Inggris dan dia juga alumni dari sini ya. Kenal Desa? Berarti dia terkenal, berarti artis dia terkenal. Lumayan lah dia kalau dia sampai terkenal di sini. Kalau saya kenal saya, berarti saya bukan artis. Seandainya saya artis, mungkin semua kalian kenal ya. Tetapi kalau saya tanya artis Korea, walaupun kalian tidak pernah ketemu, pasti kenal ya. Nah, apalagi CEO, kalian kenal walaupun tidak pernah ketemu. Tapi sekarang kalian sudah ketemu saya tidak pernah kenal saya. Nah, oke, kita lanjut. Ya. Kita juga punya ekstra tahfiz ya, kayak yang tadi yang menghafal Al-Quran, kemudian bimbel. Nah, bimbel ini ada bimbel bahasa Inggris, macam-macam pokoknya bimbelnya nanti. Kalau sudah masuk di sana. Kemudian yang suka burdah, ada kelompok burdah, konar burdah, burdah tahu? Burdah itu si pantok yang dimaksudkan singkah dulu. Hadroh. Nah, jadi yang suka berburdah atau hadroh bisa nanti ketika masuk MAMW Ketangga Sela
bisa mengikuti ekstra yang namanya burkah. Kemudian yang terakhir, ya, kita punya ekstra olahraga. Di olahraga ini kita buka ada namanya futsal atau bola. Ada yang main bola semua? Jangan main bola. Sini ada mau main bola. Karena ada bola enggak? Ada. Nah, jadi nanti kalian bisa ikut yang namanya futsal. Dan alhamdulillah kita punya MOU. Tahu nama MOU? Apa MOU? Bukan I love you, MOU. Nah, yang namanya MOU itu adalah kerjasama. Benar MOU? Apa kayak MOU karena cuma wali? Oh, ini adalah bisa. Pinter kerjasama. Ini papa ya tepuk tangan ya, no. Berarti ada perasaan kalian sama mereka. Oke, jadi kita punya kerjasama sama lapangan futsal yang ada di Pesagulan. Pesugulan ya. Kita punya kerjasama dengan futsal yang ada di Pesugulan. Tahu lapangan futsal yang di Pesugulan? Nah, di sanalah kita punya kerjasama. Jadi ketika kita latihan bola, kita langsung bermainnya di sana tanpa kalian bayar. Karena kita sudah punya kerjasama. Tinggal kita main saja 2 jam kita main di sana dari asar jam 3 sampai petang. Kami main dulu. Kalau kita kalian sudah masuk di MAMW tetangga, tanpa bayar. Kalau kalian sendiri ke sana mesti bayar sejam. Kira siapa bayar? 90. Nah, lumayan 90 kalian kalau kalian datang sendiri. Tapi kalau sudah masuk di sana, ya tanpa kalian bayar ketika kita latihan di sana. Kemudian selain futsal ada juga voli. Nah, yang suka main voli, kita sudah punya lapangan voli di sana. Di sekolah sudah ada lapangan voli, kemudian lapangan basket dan lapangan bulu tangkis. Nah, karena kita punya aula serbaguna. Di sanalah kita main voli. Kalau volinya sudah di luar sama basket ya. Kalau bulu tangkis kita di aulanya nanti. Ya, mungkin setelah itu kita lanjut langsung dulu atau sekali-kali. Sebentar dulu. Ayo. Selanjutnya kita minta waktunya SMK untuk sosialisasi kepada Miss Puji. Nah, Miss Puji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How is it going today? Oke, jadi hari ini saya akan mensosialisasikan SMK MW Tetangga Surabaya. Jadi ini lembaga baru di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Fahmi. Ada SMK di sana. Ada yang tahu apa kepanjangan SMK? Iya, pintar sekali. Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi SMK MW Tetangga memiliki jurusan yaitu Desain Komunikasi Visual, DKP namanya. Jadi jurusan ini belajar bagaimana menyampaikan pesan lewat gambar, warna, tulisan, dan video. Contohnya yang ada dipegang, brosur yang ada dipegang itu nanti kalau adik masuk di SMK bisa membuat brosur seperti itu. Contohnya lagi seperti di sini. Kalau kalian masuk di SMK, kalian juga bisa membuat poster seperti ini, banner seperti ini. Contohnya lagi banner-banner yang di pensi.
Yang di depan itu kalau kalian masuk di SMK kalian akan bisa membuat itu. Dan ada yang suka foto-foto di sini? Ada yang suka video? Nah, kalau kalian suka foto-foto sama suka video, bisa langsung masuk di SMK Ilmu Ketangga. Terus, keunggulannya apa di sini? Jadi lulusan DKP ini bisa kerja di bidang desain. Ya, bisa kerja di bidang desain. Kemudian yang kedua bisa bikin usaha sendiri. Bisa contohnya misalnya membuat toko fotokopi, membuat toko banner segala macam yang berhubungan dengan desain. Ada yang suka desain di sini yang cowok? Desain? Ada? Yang sebelah kiri ada? Gak dengar pasti. Apa aku bilang tadi coba? Gak ada. Astagfirullahaladzim. Terus yang ketiga jadi editor video. Siapa yang suka ngedit video di CapCut di sini? Capcut. CapCut. Gak ada. Terus selanjutnya lanjut kuliah sesuai jurusan. Jurusan apa lupa dulu kalau di kafe itu? DKP. Ya, kesini dong Bapak Guru. Sini. Minta tolong kesini Bapak Guru. Nah, beliau ini jurusan DKP. Ayo sila Bapak Guru, kenapa malu ini? Kenapa malu sama adik-adik ini karena cantik ya? Ayo aduh, Bapak Gurunya malu sama adik-adik ini karena cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo batu-batu. Perkenalkan nama saya Lalu Samsalian Rencana ya. Saya sebagai salah satu guru di SMK MW Ketangga Sembilan. Sebelumnya saya tidak akan banyak bicara karena kita satu circle sama yang tadi itu ya. Kita hanya menyampaikan yang SMK saja. Sebelumnya di sini ada teman-teman yang sudah rencana sekolah di SMK. Yang sebelah sini SMK. SMK mana? Ipot. SMK B. Jadi banyak kesamaan di antara kita yang tadi yang MA sama SMK dari ekstrakurikuler, fasilitas semuanya ya. Karena kita satu yayasan. Di sini gurunya nervous lihat cewek-cewek cantik. Intinya nanti kalau kalian mau masuk di SMK Ilmu Ketangga bisa langsung hubungi saya atau bisa langsung lihat di sana ada nomor karena brosur SMK kita lupa bawa guys untuk brosur SMK-nya. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mungkin hanya itu Bapak Guru yang bisa yang sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tambahan sedikit ya. Untuk yang di MA, jadi kita juga punya lupa tadi akan buat untuk keluh tari. Ya. Ada kita nari ya? Manggil, iya, manggil. Ya, jadi kita punya akan buat klub nari ya, untuk
tahun ini. Tetapi walaupun belum buat dari kemarin, tetap kita ikut yang namanya kalau ada festival selalu kita ikuti. Ya. Dan untuk pengetesannya kami minta Bapak Guru langsung, Pak Guru, kita minta langsung Pak Guru yang di depan. Ayo Pak Guru, dan Pak Guru Miftahudin, ayo sini. Baik, perhatikan anak dulu. Ya. Ya, untuk pengetesan, jadi untuk adik sekalian maklumi, metode yang digunakan di asrama tahfiz, kebetulan tadi sudah disampaikan, rumah Paulur itu satu tembok dengan asrama. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sekolah kemudian mondok, maka akan setiap hari bertemu dengan Pak Guru di sana. Jadi di sana ada namanya metode as-siraji. Metode as-siraji itu hampir sama dengan ada namanya metode at-taisir miliknya Ustadz Ali Hidayat. Ya. Perhatikan. Jadi metode as-siraji itu mungkin bisa dibilang satu-satunya dulu ada di Ketangga, kemudian disebarluaskan sekarang ke berbagai macam pondok pesantren. Jadi metode as-siraji itu menggunakan cara yang berbeda dengan metode yang lain. Misalnya kalau kita di SMP, kita hanya menggunakan hafalan lepas, sekedar menghafal itu saja. Tapi kalau metode as-siraji ini, ya, jadi yang ditanyakan nanti letak posisi ayatnya, suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa, kemudian nanti misalnya sekarang yang dibaca ayat 90, loncat lagi ke 100 ayat berikutnya, itu nanti yang akan ditanyakan. Kemudian ada namanya matematikanya juga, matematika tahfiznya. Jadi harus dikuasai matematikanya. Itu bagian dari apa yang dilakukan di metode as-siraji. Nah, mungkin nanti dari adik-adik sekalian ada yang ingin mencoba bertanya, ya. Tapi Quran yang dipakai itu Quran yang 15 baris. Ya, mungkin Nana pernah mendengar itu dari salah seorang ustaznya kemarin. Pernah dengar Nana? Ustaz Karya Abadi? Atau mungkin belum diperkenalkan ya? Perlu perkenalkan di sini. Ya, bagi yang penasaran tinggal gabung saja nanti di di MA RW Ketangga, kemudian nanti mondok dan mengikuti tahfiz dengan menggunakan metode as-siraji, terutama sekali yang hobi tahfiz di SMP. Baik, langsung saja ya. Atau Pak Guru dulu yang mengetes. Berajut. Satu juz saja. Yang dihafal berapa juz? 5. Oh, ya kita tes satu juz saja, juz awal. Ya, jadi nanti Pak Guru akan bertanya, lanjutkan dulu, kemudian surat apa itu, ayat berapa itu, maju mundurnya, nanti kita tes. Ya, nanti kita tes. Atau nanti ada aja juga boleh bertanya. Yang ingin bertanya nanti boleh. Ya begitu ya. Oke. Perhatikan Andriani, ini kemarin. Oke. Kita mulai dari halaman 14, posisi paling atas. Lanjut, speed.
paling atas. Sudah jadi satu. Oke, sekarang boleh. Atau Pak Guru rubah? Oh ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Laksanakan Pak Guru ngaji terus. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا Mundur satu ayat. Mundur satu ayat. Jadi ganti. Baik, surat Al-Baqarah ayat 60. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر Halaman. halaman 9 sebelah kanan ayat pertama ayat 9 ayat 60. Oke. Loncat. Loncat 5 ayat, maju 5 ayat. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين halaman 10 sebelah kiri ayat pertengahan ayat 65. Oke, halaman berapa? halaman 10. Mundur 5 ayat. 5 lembar. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري ayat 25. Posisi halaman 5 sebelah kanan ayat pertama dari atas ayat 22. Posisi ya. Oke, lanjut. Kurangi satu halaman paling atas. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى Halaman. Oke, baca suratul Fatihah. Mundur. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم
pertemuannya tadi itu adalah metode astrologi. Ya, tapi biasanya kalau sedang ujian soalnya itu lebih wow lagi. Ya, kalau tadi hanya sekedar mundur halaman, mundur berapa ayat, tapi kalau dia ujian itu lebih parah lagi soalnya karena menggunakan matematika. Ya, jadi sekali lagi mungkin ada di antara ada di sekalian yang ingin menggunakan metode astrologi itu di Kecamatan Suela sudah banyak. Ya, sudah banyak yang menggunakan termasuk di Suela, di Sumbulan juga ada. Ya, untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa ditanyakan ketika mendaftar. Mungkin hanya itu yang perlu Pak Guru sampaikan. Ya, setelah mendengarkan tadi ya berbagai macam ekstra dan apa yang ada di sekolah kami, mungkin ada yang berminat untuk masuk di MA. Coba kira-kira yang perempuan angkat tangannya, jangan malu-malu. Insya Allah walaupun apa namanya? Coba ada yang perempuan, coba yang perempuan dulu, angkat tangannya. Jangan malu-malu. Menonton imannya aku maju. Jadi kalau memang masih malu-malu, nanti bisa menghubungi kami ya. Nah, sudah ada nomor di sini ya. Bisa langsung menghubungi nomor yang di sini ya. Nomor yang pertama nomor saya pribadi, kemudian yang kedua nanti ada TU-nya ya. Bisa bertanya nanti. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung hubungi kami. Tetapi jangan SMS jam 12 malam ya. Paling tidak sampai jam 11 malam waktunya ya. Setelah itu jangan di SMS lah. Namanya cek hidup gitu. Boleh bisa nanti di SMS bertanya apa yang perlu ditanyakan. Atau sebelum kita tutup ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar.